Setelah mendengarkan ini, Clayton segera menoleh dan melihat ke arah dadinya yang berwajah dingin. Setelah berpikir sejenak, Clayton mengangguk dengan tegas. Di dalam ingatan Clayton, dadinya tampak pandai dalam segala hal selain tidak pandai membujuk orang. Ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan keterampilanmu. Kina memukul lengan pria di sebelahnya. Kina menunjuk mesin capit boneka dengan menggunakan tatapannya. Kina berpenampilan seperti menonton adegan yang menyenangkan. Kina berkata sambil tersenyum. Ezra yang tidak bergerak malah melirik mesin capit boneka dengan wajah tanpa ekspresi. Ezra mendapatkan sebuah kesimpulan. Kekanak-kanakan. Setelah mendengar mominya berkata seperti ini, Clayton segera memasukkan beberapa koin yang tersisa ke tangan Ezra. Sepasang mata yang indah seperti permata hitam penuh dengan harapan. Clayton menatap Ezra sambil mengedipkan mata. Sebenarnya yang dinantikan oleh bocah kecil sama sekali bukan boneka di dalam mesin capit boneka, tapi bisa menangkap boneka dari dalam merupakan suatu hal yang sangat pantas untuk dibanggakan dan dipamerkan. Clayton tahu bahwa dadinya selalu sangat hebat. Jika dadinya bisa menangkap boneka di mesin capit boneka, dadinya akan menjadi semakin hebat. Cepat, filmnya sudah akan dimulai sebentar lagi. Kina mendorong Ezra sambil mendesaknya. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Ezra baru melangkah maju. Ezra memiliki ketinggian 1,9 meter. Ezra harus membungkukkan badannya, sehingga baru bisa memegang tombol di mesin capit boneka. Meskipun tidak memiliki ingatan tentang masa lalu, tapi Ezra merasa bahwa ini merupakan pertama kalinya dirinya sendiri menangkap boneka. Jadi untuk pertama kalinya, Ezra hanya memahami operasi mesinnya, sama sekali tidak bisa menangkap boneka di dalam mesin. Begitu melihat adegan ini, Clayton tidak tahan lagi dan merasa sedikit sedih. Padahal Clayton selalu mengira bahwa dadinya sangat hebat dalam segala hal. Setelah mendengar putranya menghela napas dengan suara yang sangat kecil, suasana hati putranya tidak semangat seperti tadi lagi. Kina menahan senyumannya. Kina memberi isyarat kepada Ezra bahwa putranya sudah kecewa padanya. Ezra hanya melirik bocah kecil dengan tatapan acuh tak acuh, kemudian terus memasukkan koin untuk menangkap boneka. Karena Ezra ingin memahami operasi mesinnya dan mencari sensasi mesinnya di babak pertama, jadi pada babak kedua, Ezra sudah menangkap sebuah boneka dengan sangat mudah. Saat menghadapi keberhasilan pria ini, Kina merasa bahwa ini seperti yang diharapkan olehnya, tapi Kina tetap berkata pada putranya dengan sangat senang, "Unyu-unyu, cepat lihat, dadimu sudah menangkap boneka." Pertama kali tidak bisa menangkap boneka, meskipun Clayton merasa sedikit kecewa, tapi tetap terus menatap mesin capit boneka itu. Begitu melihat dadinya sudah menangkap boneka dengan mudah, suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik. Clayton segera berlari ke sana untuk mengambil boneka. Bocah kecil yang memeluk boneka malah melihat masih banyak boneka di dalam mesin capit boneka. Clayton langsung menyuruh dedinya untuk terus menangkap. Begitu melihat bahwa masih ada 4 atau 5 koin di tangannya, sekarang masih ada sedikit waktu yang tersisa sebelum film dimulai. Ezra langsung menangkap boneka lagi. Selanjutnya bisa dikatakan bahwa 1 koin bisa untuk menangkap 1 boneka. Setelah menggunakan semua koin, Clayton memeluk 7 macam boneka kecil di dalam pelukannya, tapi Clayton masih tidak mau berjalan pergi. Clayton menarik tangan Kina. Clayton menunjuk mesin capit boneka, yang mengisyaratkan bahwa dirinya sendiri masih mau. Kalau begitu Unyu-Unyu dan Dedi tunggu di sini, Momi akan menukar beberapa koin lagi. Kina melihat bahwa masih ada waktu selama beberapa menit sebelum film dimulai. Kina langsung berbalik badan untuk menukar koin. Beberapa detik kemudian, Kina sudah kembali dengan membawa koin. Clayton segera berlari ke sana dan mengambil koin dari tangan Kina, kemudian memasukkannya ke tangan Ezra dengan sopan. Ezra tidak mengatakan apa-apa. Ezra terus memuaskan keinginan putranya. Karena keterampilan Ezra dalam menangkap boneka benar-benar sangat bagus. Setiap kalinya bisa mendapatkan boneka, ditambah mereka memiliki penampilan yang sangat bagus, sehingga menarik perhatian banyak orang yang sedang menunggu film dimulai. Semuanya mulai mengambil foto dan merekam video.
Bahkan ada gadis yang berusia 8 atau 19 tahun yang berpergian bersama temannya sedang berdiskusi dengan suara yang kecil tetapi penuh semangat. Ayah muda itu terlihat sangat ganteng, benar-benar merupakan pria dengan bakat yang tak tertandingi, sangat ganteng hingga tidak dapat menemukan kata-kata yang bisa menggambarkannya, sangat tinggi, badan yang sangat bagus, ekspresi wajahnya terlihat dingin, benar-benar merupakan pria legendaris yang sangat langka, ya Tuhan. Pemikiran anak muda, setelah mendengar perkataan gadis itu, Kina merasa bahwa gadis itu masih terlalu muda. Pada saat yang bersamaan, Kina tidak tahan lagi dan mengingat kembali hari di mana dirinya sendiri dan pria ini melakukan pernikahan kilat. Saat melihat pria ini untuk pertama kalinya, pria ini tidak mengenakan pakaian. Setelah pria ini mengenakan pakaian, pria ini juga mengejutkan Kina. Pria legendaris yang menekan keinginan, saat Kina melihat Ezra mengenakan pakaian, Kina memiliki pemikiran seperti ini di benaknya. Tapi setelah itu, Kina baru tahu bahwa pria ini terlihat rapi saat mengenakan pakaian, tapi sebenarnya merupakan binatang buas yang berpakaian rapi. Setelah melepaskan pakaiannya, pria ini benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Bocah kecil itu juga sangat imut, pakaiannya sangat modern, wajah yang putih dan indah, mata yang sangat besar dan indah, bulu mata juga panjang, seperti malaikat kecil, tapi malaikat kecil itu seolah-olah tidak suka bicara, tampaknya malaikat kecil itu seperti ayahnya merupakan seorang pria yang dingin. Setelah gadis itu mencicipi seteguk air, sepasang tangan memegang tali tas kemudian terus berkata dengan semangat tapi bocah kecil itu memeluk beberapa boneka lucu di dalam pelukannya, yang berbeda dengan kepribadiannya yang dingin. Aduh aku jadi mau memeluk bocah kecil itu kemari dan mencubit wajahnya baru bisa menghilangkan perasaan kacau. Clayton melirik dua gadis yang semangat itu, kemudian perlahan-lahan pindah ke sebelah Kina, tangan kecil memegang telapak tangan Kina. Kenapa kakak di luar lebih menakutkan daripada anak perempuan yang ada di taman kanak-kanak? Dasar, simpan ekspresi cabul kamu sudah menakuti bocah kecil itu. Gadis itu memukul gadis yang lain sambil tersenyum, kemudian melambaikan tangannya ke arah Clayton. Kina merasa bahwa gadis kecil saat ini sangat lucu. Kina menyentuh putranya. Kina berkata sambil tersenyum rendah, unyu-unyu, kakak cantik itu sedang menyapa denganmu. Meskipun Clayton sedikit enggan, tapi tetap mengangkat tangannya. Ekspresi wajah terlihat dingin. Clayton melambaikan tangan ke arah dua gadis itu. Ini sudah bisa dianggap sebagai menanggapi sapaan pihak lain. Meskipun gadis itu tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Kina kepada bocah kecil itu, tapi setelah melihat bocah kecil itu menyapa dengan mereka, gadis itu sudah bisa menebak. Gadis itu tiba-tiba memiliki kesan yang baik terhadap Kina. Gadis itu berkata, mominya sangat cantik, penampilan mereka bertiga benar-benar sangat bagus. Ezra terus fokus untuk menangkap boneka. Ezra tidak mengatakan sepatah kata pun. Clayton sudah tidak bisa mengambil begitu banyak boneka. Clayton membagikannya sedikit kepada Kina. Setelah Ezra menghabiskan semua koin di tangannya, awalnya ada banyak boneka di dalam mesin capit boneka. Sekarang hanya tersisa beberapa boneka saja. Sudahlah, film akan segera dimulai. Ezra melirik jam tangan di pergelangan tangannya, masih ada 3 atau 4 menit, Ezra berkata pada Kina dengan nada yang lembut dan dingin. Begitu melihat bahwa masih ada beberapa boneka di dalam mesin capit boneka, Clayton merasa bahwa seluruh tubuhnya tidak nyaman jika tidak mendapatkan semua bonekanya. Clayton berlari ke depan mesin capit boneka. Clayton menunjuk beberapa boneka di dalam ke arah Kina, memberi isyarat bahwa dirinya sendiri masih ingin menangkapnya. Clayton, apakah kamu tidak ingin menonton film lagi? Ezra berkata dengan suara yang dalam dan penuh nada mengancam. Clayton tahu bahwa orang yang paling ditakuti oleh dadinya adalah mominya. Selama mominya meneteskan air mata, Dedi langsung mendengar perkataan mominya. Selama mominya ada di sini, Clayton sama sekali tidak takut pada dadinya. Oleh karena itu, Clayton berdiri di depan mesin capit boneka dengan keras kepala. Clayton membuat gerakan tangan 6 ke arah Kina, itu menunjukkan bahwa setelah menangkap semua boneka di dalam, mereka baru pergi menonton film.
Kalau tidak kamu menangkap beberapa boneka yang tersisa saja, sangat jarang bisa keluar untuk berjalan-jalan. Selain itu, hanya tersisa beberapa boneka saja, jika tidak menangkapnya tentu saja akan merasa tidak nyaman, kamu pergi untuk menukar beberapa koin lagi. Kina berkata pada pria yang ada di sebelahnya sambil tersenyum polos. Jangan memanjakannya. Ezra menunjukkan ekspresi yang galak agar Kina tidak mendebatnya, tapi begitu melihat Kina memeluk boneka di dalam pelukan, Kina masih berekspresi imut yang memohon dengan menyatukan sepasang tangannya. Ezra mendengus, jangan kemana-mana, aku akan segera kembali. Setelah selesai berkata, Ezra berjalan ke tempat pertukaran koin dengan cepat. Di antara orang-orang yang terus mengelilingi mereka, begitu para wanita melihat Ezra sangat tunduk pada Kina, para wanita tidak tahan lagi dan merasa iri. Ada juga beberapa gadis berkata pada pacarnya, lihat orang lain, ke depannya harus seperti ini. Dengan cepat Ezra kembali dengan membawa koin. Ezra juga membeli tas belanja, biar Kina memasukkan semua boneka ke dalam, ini akan mudah untuk mengambilnya. Setelah menangkap beberapa boneka yang tersisa di mesin capit boneka dengan cepat karena film sudah dimulai, setelah Kina membeli popcorn dan Coca-Cola, mereka bertiga langsung berjalan ke studio film. Meskipun keluarga Okto juga memiliki ruang film 3D, tapi malah tidak memiliki suasana seperti di bioskop. Clayton makan popcorn yang manis sambil minum Coca-Cola yang dingin. Clayton juga tidak pernah mengalihkan pandangannya dari layar besar. Clayton tidak berkomunikasi dengan orang tua di sebelahnya. Clayton menonton film dengan sangat serius. 2 jam kemudian, film sudah berakhir. Clayton meninggalkan bioskop dengan sedikit tidak puas. Lain kali kalau kita punya waktu, kita datang untuk menonton film lagi, oke? Kina tahu bahwa putranya masih tidak puas. Kina langsung membuat janji dengan putranya. Seperti dugaan, setelah mendengarnya, Clayton segera mengangguk. Kina berpikir sejenak, sebelumnya putranya harus tidur siang, kemudian hari ini, mereka sudah makan siang, kemudian juga menonton film selama 2 jam. Kalau begitu apakah unyu-unyu sudah lelah? Apakah ingin pulang atau berjalan-jalan lagi? Clayton menggelengkan kepala dan tidak mau pulang. Hari ini, Clayton masih belum puas. Kalau begitu kita berjalan-jalan lagi, kita akan pulang setelah minum teh di sore hari. Kina berkata dengan nada yang tegas. Kina, apakah kamu tidak menanyakan pendapatku? Begitu menyadari bahwa selama putranya ada, keberadaan dirinya sendiri seolah-olah sudah hilang, Ezra tidak tahan lagi dan merasa marah. Oh, tidak perlu menanyakan pendapatmu. Kina menjawab tanpa berpikir. Setelah terdiam sejenak, Kina menjelaskannya sambil tersenyum menyanjung. Maksudku adalah kita memiliki pemikiran yang sama, jadi aku juga tahu pemikiranmu. Jika tidak bertanya padamu, aku ingin berjalan-jalan, kamu pasti akan menemaniku. Suasana hati Ezra tanpa sadar menjadi lebih baik. Ezra mengulurkan tangannya dan memeluk Kina ke dalam pelukannya. Ezra mencium pipi Kina yang lembut. Kamu selalu bertindak aneh, jaga sikapmu, hati-hati, ini kan tempat umum. Wajah Kina memerah. Kina mendorong pria yang memeluknya. Aku tidak perlu menjaga sikap terhadap istriku. Ezra mengangkat sudut bibirnya dan membentuk lengkungan yang jahat. Ezra berbisik di sebelah telinga Kina. Kina sama sekali tidak bisa mendorong pria itu. Kina hanya bisa berkata, jauhkan dirimu dariku. Clayton sedang melihat kita, ini akan memberi pengaruh yang tidak baik. Dedi dan mominya bermesraan, kenapa akan memberi pengaruh yang tidak baik? Pasangan lain yang tidak bermesraan baru akan memberi pengaruh yang tidak baik untuk anak. Ezra melirik putranya yang marah karena dirinya sendiri memeluk Kina. Sudut bibir mengeluarkan senyuman yang memprovokasi. Kina dibantah hingga terdiam. Kina berpikir di dalam hati, kapan pria ini berubah menjadi begitu fasih? Setelah berjalan keluar dari bioskop, mereka bertiga pergi ke pusat perbelanjaan terbesar kedua di kota Leicester. Saat melihat makanan ringan khas lokal yang indah, Clayton langsung meminta Kina membeli untuknya. Tapi karena mereka pergi menonton film setelah selesai makan, kemudian mereka juga makan popcorn dan minum Coca-Cola di dalam studio, mereka sama sekali tidak lapar. Jadi setiap kalinya Kina membeli makanan ringan untuk Clayton, Clayton hanya makan sedikit kemudian tidak makan lagi.
Kina juga tidak terlalu lapar, Kina hanya mencoba untuk makan sedikit, pada akhirnya makanan yang tersisa masuk ke dalam perut Ezra. Hingga keempat kalinya, Clayton ingin makan makanan ringan khas lokal. Kina, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Ezra memelototi putranya dengan tatapan dingin, tapi malah berkata pada Kina dengan nada yang lembut. Setelah mendengar Ezra mengatakan aku benar-benar tidak bisa makan lagi, Kina tiba-tiba merasa bahwa pria ini sangat imut. Oke, kalau begitu tidak beli lagi. Kina tidak tahan lagi dan tertawa-tawa, kemudian berkata pada Clayton, unyu-unyu, setiap kalinya kamu melihat makanan yang baru, kamu pasti ingin memakannya, tapi setelah membelinya, kamu hanya makan sedikit, dadimu tidak ingin membuang makanan, demi membantu kita untuk menghabiskan makanan, Dedi sudah kenyang, jadi kita tidak bisa beli lagi. Setelah mendengarkan ini, Clayton melihat makanan ringan khas lokal itu, Clayton ingin makan. Kina tidak menolak putranya secara langsung, sebaliknya bertanya, jika Momi membelinya untukmu, apakah kamu bisa menghabiskannya sendirian? Setelah berpikir sejenak, Clayton menggelengkan kepalanya. Jika tidak bisa menghabiskannya, maka kamu bisa makan lain kali, meskipun Dedi dan Momi memiliki uang, tapi juga tidak bisa membuatmu memiliki kebiasaan yang membuang makanan. Kali ini merupakan pengecualian, lain kali makanan yang ingin dimakan oleh unyu-unyu harus menghabiskannya sendirian, sehingga baru bisa makan makanan yang lain. Apakah sudah tahu? Kina mendidik putranya dengan serius. Clayton tahu bahwa dirinya sendiri tidak bisa makan lagi. Clayton merasa sedikit kecewa, pada saat yang bersamaan, Clayton merasa sedikit malu karena perkataan mominya. Jadi Clayton mengangguk, ini menunjukkan bahwa Clayton sudah paham. Kalau begitu kita pergi ke tempat yang lain, kemarin Momi membeli pakaian untukmu dan dadimu, tapi cuaca akan menjadi semakin dingin, kita pergi membeli sepatu saja. Kina mengusap rambut putranya. Kina berkata sambil tersenyum lembut. Begitu mendengar bahwa mominya ingin membeli sepatu, mata Clayton langsung penuh dengan tatapan semangat. Clayton paling menyukai pakaian yang dibeli oleh Momi. Saat pergi ke taman kanak-kanak dengan mengenakan pakaian itu, beberapa gadis mengatakan bahwa pakaiannya sangat bagus. Saat itu, Clayton merasa beberapa gadis itu memiliki pandangan yang bagus. Mominya merupakan Momi yang paling cantik, lembut dan baik di dunia. Kemudian pakaian yang dikenakan olehnya merupakan pakaian yang dibeli oleh mominya. Tentu saja merupakan pakaian yang paling bagus. Ezra melihat putranya yang semangat, sudut bibir tidak tahan lagi dan mengeluarkan senyuman. Ezra merasa bahwa putranya yang sekarang jauh lebih imut daripada putranya yang sebelumnya tampak dingin dan suka menentangnya. Meskipun sekarang bocah kecil tetap suka menentangnya dan suka merebut istrinya. Seolah-olah teringat sesuatu, Ezra tercengang sejenak. Kemudian mata yang dingin terlintas sedikit keterkejutan. Seolah-olah, Kina sudah kembali selama 2 bulan. Tapi sebelumnya, Ezra hanya bisa mengingat masalah yang terjadi sekitar sebulan. Tapi sekarang Ezra bisa mengingat semua hal yang terjadi setelah Kina kembali. Setelah berpikir seperti itu, Ezra tidak tahan lagi dan memeluk Kina dengan senang, kemudian berputar satu keliling. Aish, apa yang kamu lakukan? Kina terkejut dengan tindakan Ezra yang mendadak. Kina ketakutan hingga segera merangkul leher Ezra dengan erat. Kina takut bahwa dirinya sendiri akan jatuh karena Ezra tidak memeluknya dengan stabil.